Tuhan bahwa mujizat itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami manusia terbatas. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan yang berkarya atas hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk mengandalkan Engkau, ajar kami untuk berserah total kepada Tuhan. Dan tibalah saatnya pada hari ini kami akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bahkan boleh mengubah hidup kami untuk kami boleh menghidupi firman itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap hati dan pikiran kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita boleh belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya saat ini semua manusia mengalami nasib yang sama. Semua manusia mengalami yang namanya situasi dan kondisi yang sangat menyulitkan. Semua manusia mengalami permasalahan yang sangat besar, bahkan mengancam kehidupan manusia. Ruang gerak kita dibatasi, bahkan interaksi kita dengan sesama juga dibatasi. Dan saudara, yang paling mengerikan, kita tidak pasti untuk menjalani hidup ini ke depan. Kita mengalami ketidakpastian untuk kita menjalani hidup ini. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan penting buat setiap kita, apakah di dalam situasi dan kondisi yang sulit, di dalam persoalan yang begitu besar, bahkan nyawa kita terancam, apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Itulah pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini berbicara tentang iman di tengah ketidakpastian. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membaca ayat 14, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca ayat yang ke-15 dan demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian,
sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang akan melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja." Kita baca bersama-sama ayat 18, 1, 2, 3. "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dari pembacaan kita hari ini, kita dapat melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia membuat Nebukadnezar adalah seorang raja, membuat raja ini marah dan geram terhadap mereka. Kalau kita memperhatikan apa yang sebenarnya membuat Raja Nebukadnezar menjadi marah dan geram terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Persoalannya adalah mereka bertiga tidak mau menyembah terhadap patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang raja lakukan ketika melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar? Mari kita bersama memperhatikan Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Di situ dituliskan, "Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Saudara, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-15 ini, pada bagian ini kita dapat melihat bahwa raja memberikan pilihan yang tidak menuntut tawar-menawar. Pilihannya adalah antara hidup dan mati. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak taat kepada raja, maka pilihannya adalah antara hidup dan mati. Kalau mereka ingin tetap hidup, mereka harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Tetapi kalau mereka tidak menyembah kepada patung itu, maka mereka akan menghadapi yang namanya kematian. Mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat pilihan yang begitu sulit, kita merasakan betapa sulitnya Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menentukan yang namanya pilihan. Di sisi lain, mereka harus tetap setia dan taat kepada Allah yang benar. Tetapi ketika mereka taat kepada Allah yang benar, maka kematian yang akan dihadapi oleh mereka. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-16, di situ dituliskan,
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku di dalam hal ini." Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini merupakan jawaban yang luar biasa. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa mereka bertiga sebenarnya ingin menyatakan kepada raja, ingin memberikan jawaban kepada raja bahwa tidak perlu ada jawaban lain selain dia percaya, selain dia tetap beriman setia kepada Allah yang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah sebuah kesia-siaan bagi mereka bertiga untuk memperhitungkan kembali pertanyaan dari Raja Nebukadnezar. Karena apa? Karena mereka mempunyai iman, mereka mempunyai keyakinan yang kokoh, mereka mempunyai iman yang tidak dapat digoyahkan terhadap Allah yang mereka sembah. Bahwa mereka percaya Allah yang mereka sembah ialah Allah yang benar. Oleh sebab itu jawaban luar biasa dituliskan di dalam ayat yang ke-17. Dituliskan demikian, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja." Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat ini tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi ada lanjutan dan ayat ini memberikan penegasan yang begitu kuat, yang begitu kokoh di dalam iman mengikut Tuhan. Yaitu di dalam ayatnya yang ke-18. Dituliskan, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini menunjukkan keberanian mereka tentang apa? Tentang kesetiaan kepada Allah yang benar. Mereka mempunyai iman, mereka mempunyai keyakinan bahwa Allah yang mereka sembah akan melindungi mereka. Bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika nyawa kita terancam, apakah kita bisa berkata, "Aku percaya kepada Allah, aku tetap beriman kepada Allah"? Ingatlah saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah pertolongan bagi kita. Dia adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Di dalam kitab Mazmur 46 ayat yang kedua dituliskan, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti." Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bagian ini, mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa murka Allah terhadap dosa dan ketidaktaatan itu jauh lebih hebat daripada kemarahan manusia, yaitu Raja Nebukadnezar. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai ungkapan iman yang kokoh, kepercayaan mutlak, dan kesetiaan penuh kepada Allah, mereka dengan tegas mengatakan, "Seandainya Allah tidak menolong, aku tetap percaya kepada Allah yang benar." Mereka memiliki iman yang mengandalkan dan mentaati Allah tanpa mengingat akan akibat yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal inilah membuat Raja Nebukadnezar murka dan memerintahkan untuk membuat perapian itu 7 kali lebih panas dari yang biasa. Namun ketika mereka berserah
ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego punya iman kepada Allah yang benar. Apa yang terjadi? Mari kita perhatikan di dalam Daniel 3 ayat yang ke-24. Di situ dituliskan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Bapak ibu saudara, kita memperhatikan ketiga orang ini ketika dilemparkan ke dalam perapian yang 7 kali lebih panas dari biasanya. Mereka merasakan bagaimana Allah berkarya atas kehidupan mereka. Mereka merasakan bagaimana Allah melindungi mereka, Allah menolong mereka dan membebaskan mereka dari api yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar terkejut melihat betapa dahsyatnya Allah yang mereka sembah. Raja Nebukadnezar melihat bagaimana Allah mereka sungguh luar biasa, melebihi Allah-Allah yang lainnya. Bapak ibu saudara, kalau kita memperhatikan apa respon Raja Nebukadnezar ketika melihat karya Allah yang luar biasa. Mari kita perhatikan di dalam Daniel 3 ayat yang ke-28. Dituliskan demikian. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bapak ibu saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allahnya yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang benar. Dan pada akhirnya Raja memberikan kedudukan yang tinggi terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, kalau kita memperhatikan kisah ini, di tengah-tengah ketidakpastian untuk hidup, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap mempertahankan keyakinan mereka dan iman mereka kepada Allah yang benar. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Saya tidak mengerti apa yang saudara gumulkan. Mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan mengalami ketakutan dan ketidakpastian di dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin kita kesulitan untuk memenuhi apa yang saudara perlukan. Mungkin saudara mengalami kesulitan untuk usaha dan pekerjaan. Mari kita belajar. Kita harus berserah penuh kepada Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Dan percayalah bahwa Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan saudara. Percayalah bahwa Allah akan menolong saudara. Allah akan bertanggung jawab atas hidup saudara. Oleh sebab itu mari kita belajar bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mengalami ketidakpastian di dalam hidupnya, mereka percaya dan berserah total kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Mengalami situasi dan kondisi yang sulit, apakah kita sudah berserah total kepada Allah? Dan apakah kita sudah yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah sanggup menolong saudara, sanggup membebaskan saudara dari kesulitan? Oleh sebab itu belajarlah tetap beriman meskipun dalam situasi dan kondisi yang sangat menyulitkan. Apa yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, percaya akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Dan yang kedua, tetap setia kepada Allah meskipun kita sedang dalam kondisi yang sulit, meskipun kita sedang dalam kondisi ketidakpastian
untuk menjalani kehidupan ini. Dan yang ketiga, percayalah bahwa kesetiaan saudara kepada Tuhan akan mempersiapkan kita untuk tanggung jawab yang lebih besar yang akan Tuhan percayakan atas hidup saudara. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita dapat belajar ketika dalam situasi dan kondisi yang sulit kita tetap setia kepada Tuhan dan kita tetap menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah yang benar yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, Engkau menunjukkan ada tokoh Alkitab yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang secara totalitas menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Melalui kebenaran-Mu pada pagi hari ini, ajar kami ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh menghidupi firman itu dalam setiap kehidupan kami. Dan ajar kami ya Tuhan, di tengah situasi dan kondisi yang sangat menyulitkan, kami boleh tetap berserah penuh kepada Tuhan. Kami boleh tetap beriman dan percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah, sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.